Ya, shalom. Puji nama Tuhan, hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, pada siang hari ini saya rindu memberitakan Injil kepada Bapak Mama semuanya ya, anak-anak di tempat ini. Karena Injil itu adalah kabar baik yang harus diberitakan ya kepada semua orang, baik puji nama Tuhan. Saya punya cerita menarik tentang metode penginjilan 5 jari, ya, 5 jari tangan kita ini. Saya mau tanya dari kita tempat ini, apa fungsi dari tangan kita? Ada yang tahu Pak? Bekerja. Betul, untuk bekerja, untuk menulis, ya, untuk makan dan minum kita menggunakan tangan kita. Itu fungsinya. Tapi sekedar dari fungsi itu sendiri, bahwa 5 jari tangan kita ini memiliki arti dan makna. Ya. Kita mulai dulu dari jari jempol kita. Ya, kan ada 5 ya, dari jari jempol kita dulu. Jari jempol kita ini memiliki arti makna rohani yang kita sebelum percaya. Jari jempol artinya Allah itu baik, Allah itu luar biasa. Kalau kita memuja seseorang ya, kalau melakukan kebaikan, kamu pintar, kamu baik, kamu hebat, ya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang sangat luar biasa. Allah kita dahsyat, Allah kita hebat, ya. Allah menciptakan saya, saudara, bapak, mama, semuanya karena Allah baik dalam kehidupan kita. Rencananya agung, rencananya mulia dalam kehidupan kita. Kemudian kita lanjut di jari telunjuk. Jari telunjuk ini biasanya kalau kita tunjuk kesalahan orang, kamu ini begini, kamu itu begini, kamu ini salah, begitu ya. Jadi telunjuk di sini arti dan maknanya bahwa semua orang berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi kita jangan takut, karena Allah itu adalah Allah yang mengasihi kita, seperti firman Tuhan tadi, kasih karunia-Nya bagi kita yang percaya di dalam Kristus Yesus. Kemudian kita beralih di jari tengah kita ya. Jari tengah kita ini adalah jari yang paling akar, paling tinggi, paling tinggi. Arti makna secara rohani itu bahwa Yesus adalah satu-satunya Allah yang maha tinggi. Tidak ada Allah lain, ya. Kita dapat memperoleh kehidupan yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dalam firman Tuhan dikatakan, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Kita dapat memiliki kehidupan yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kemudian kita lanjut di jari manis. Jari manis ini kalau sudah berkeluarga atau tunangan, kita sematkan jari manis ini untuk pakai cincin ya, cincin pernikahan, cincin tunangan. Nah, jari manis ini memiliki sebutan istimewa. Jari manis bukan karena rasanya yang manis, tidak, tetapi ini memiliki arti makna rohani, ya. Kalau orang menikah tunangan menyematkan menggunakan cincin di jari manis, berarti ada kedekatan, ada keterikatan. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita mau dekat kepada Tuhan, itu caranya kita harus mengundang Yesus secara pribadi masuk ke dalam hati kita. Ya. Kalau Tuhan mengutuk hati, maka
apakah Mama Tara bersedia membuka hati Mama Tara untuk Tuhan Yesus? Bersedia. Amin. Luar biasa. Kalau Tuhan mengetuk hati kita, kita bersedia terima Yesus dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita mengalami perubahan. Seperti Tuhan tadi ya, mengalami perubahan, lahir baru, karakter diubahkan. Yang dulunya suka marah-marah, suka omong kotor, ya, di dalam Kristus kehidupan kita diubah. Kita menjadi orang-orang yang lahir baru di dalam Kristus. Lanjut di jari kelingking. Jari kelingking paling kecil, toh? Paling kecil. Kecil artinya perlu pertumbuhan, memerlukan pertumbuhan. Di sini arti makna rohaninya, kita sebagai orang Kristen, setelah kita terima Yesus masuk ke dalam hati kita, ya, kita memerlukan pertumbuhan rohani. Bukan hanya sekedar Kristen saja, tapi bagaimana kerohanian kita bisa bertumbuh, yaitu satu, rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan. Selain membaca, kita renungkan, kita lakukan. Dan setelah kita lakukan, kita mengerti dan kita semakin bertumbuh secara rohani, kerohanian kita semakin dewasa. Dengan demikian, apa yang kita dengar, kabar baik ini pada saat ini, kita dapat beritakan kepada orang lain. Karena di luar sana masih banyak orang yang belum mengerti, belum menerima kabar baik Injil dari Tuhan. Nah, kita semuanya di tempat ini untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Apakah bersedia ya? Bersedia. Selasa saya minta kita semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita buka hati kita kepada. Saya akan pimpin kita semuanya doa untuk terima Tuhan Yesus. Nanti kita semua ikuti doa yang saya ucapkan. Saya minta kita semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Ikuti doa yang saya ucapkan. Tuhan Yesus, saya mengaku orang berdosa. Dan saya percaya Kristus mati di kayu salib. Untuk menghapus semua dosa-dosa saya. Mulai saat ini, saya membuka hatiku untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Kuasailah tahta hatiku, dan bentuklah saya menjadi seorang pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk pertemuan kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati.